Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau share bagaimana caranya membersihkan bak kamar mandi yang asalnya sudah berlumut dan juga dekil menjadi kinclong kembali. Namun sebelumnya aku keluarin dulu semua barang-barangnya yang ini udah aku keluarin, dan inilah dia bahan-bahan yang aku gunakan seperti biasanya aku gunakan dalam membersihkan kamar mandi. Caranya juga cukup gampang ya teman-teman. Di sini aku pakai sitrun, kemudian pakai sabun cuci piring dan juga pakai air panas. Jadi itu adalah cara pemakaiannya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau mencari sitrun dan tidak nemu misalkan di toko, maka teman-teman bisa menemukannya di toko bahan-bahan kue. Nah, di situ lengkap, ada baking soda, ada juga sitrun. Nah, baking soda jangan sampai tertukar dengan baking powder ya. Kalau baking soda biasanya digunakan untuk membuat kue yang basah atau kue yang dikukus. Sedangkan baking powder biasanya digunakan untuk membuat kue yang kering-kering kayak yang di oven gitu. Jadi kedua bahan ini adalah bahan untuk membuat kue atau membuat makanan. Bisa juga digunakan untuk bersih-bersih rumah secara alami. Kita tidak menggunakan bahan yang namanya obat-obat kimia. Dan ini adalah teman-teman kamar mandi yang ada di rumah orang tua aku. Kamar mandinya itu udah kotor banget. Di sini aku ingin membersihkannya, pokoknya sampai bersih gitu. Dan ternyata membersihkan kamar mandi itu biasanya semua orang males ya teman-teman. Padahal membersihkan kamar itu wajib dan tidak terlalu sulit. Apalagi misalkan kalau kita rutin membersihkannya, maka kamar mandi itu akan selalu bersih. Tapi kalau misalkan kita jarang membersihkannya, maka kamar mandi itu akan lama-kelamaan berlumut dan akan menimbulkan kerak yang ada di bak kamar mandi maupun yang ada di lantainya ataupun yang ada di toiletnya gitu. Nah, di sini juga aku ratakan ke semua tadi bagian lantainya. Pokoknya diratakan semua sama bak mandinya sama toiletnya juga. Nah, ini aku dahulukan untuk membersihkan lantainya sama toiletnya juga. Supaya bagian yang bawah selesai dulu. Untuk kuasnya ini sangat beda ya teman-teman. Jadi kuas untuk bak mandi, untuk yang lantai sama yang klosetnya itu beda. Nah, ini kamar mandinya itu udah aku biarkan beberapa menit. Di sini aku biarkan selama 15 menit juga cukup, karena ini tidak terlalu kotor dan berlumut. Dan baknya itu tidak terlalu berkerak gitu. Mungkin karena di sini tuh airnya kotor ya teman-teman. Jadi airnya itu dari kayak air pegunungan gitu loh, yang kadang-kadang kotor, kadang-kadang bersih, bukan air sumur kayak punya kita. Jadinya cepat sekali membekas di bak mandi maupun di lantainya. Untuk kotoran-kotoran ini yang menempel di bak kamar mandi ini, kalau misalkan kamar mandinya sudah sangat berkerak, kita tinggal diamkan. Setelah diolesi sitrun, itu kita biarkan semalaman, nanti keraknya itu akan rontok dengan sendirinya. Membersihkan kamar mandi itu memang bukan perkara sulit ya teman-teman, tapi juga tidak gampang ya teman-teman, karena kita sering malas untuk membersihkan kamar mandi karena rasanya itu menjijikkan gitu loh. Kalau kita menggosok-gosok WC seperti itu, tapi itu lebih akan menjijikkan lagi. Namanya nama kamar mandi kita ya harus kita yang urus, kecuali kita punya asisten, itu baru kita merasakan jijik nggak apa-apa. Tapi ya janganlah merasa jijik, karena itu juga udah kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga untuk kebaikan kita dan juga keluarga kita ya teman-teman. Jadi sitrun ini bukan cuman bisa membersihkan kerak yang ada di keramik, tapi juga bisa memberikan kerak yang ada di bahan-bahan plastik gitu. Nah, ini bak kamar mandinya bukan dari keramik ya teman-teman, tapi dari plastik karena langsung dibeli, bukan dibikin gitu.
Hasilnya bisa teman-teman lihat. Ini hasilnya sangat bersih, sangat berbeda dengan yang pertama tadi, meskipun nggak terlalu bersih-bersih amat, tapi udah berkurang gitu. Jadi lumut-lumut dan kerak-kerak yang ada di lantai sama yang di bak mandinya udah lumayan berkurang gitu. Untuk bagian yang susah hilang, misalkan hitam-hitam yang ada di bak kamar mandi bagian luar, ini bisa kita gunakan pasta gigi ya teman-teman. Ini pasta giginya sangat ampuh untuk mengembalikan warna supaya kembali kinclong. Bisa juga merontokkan segala rupa kotoran. Caranya kita oleskan saja pasta gigi. Nah, yang paling bagus itu dibiarkan selama 15 menit atau beberapa menit, misalnya 30 menit juga nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya minimalnya itu biarkan selama 15 menit. Habis itu kita gosok seluruh permukaannya dengan spons. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari bak mandinya, ini sangat bersih sekali karena bak mandinya sudah selesai. Kini aku beralih ke klosetnya. Ini klosetnya sama seperti kemarin, udah sangat kotor sekali. Di sini aku taburkan dulu air panas, sudah aku taburkan dari tadi supaya kerak-keraknya bisa rontok gitu. Dan untuk injakan kaki di toilet tadi udah aku taburin juga sama citron. Memang setiap aku temukan toilet jongkok ini pasti kotor di bagian telapak kakinya ini. Mungkin karena bagian ini tuh bagian yang bertekstur ya teman-teman. Jadi kotoran-kotorannya itu nyelip di situ. Ternyata kalau kita sikat dengan sikat yang biasa saja itu sangat sulit. Apalagi misalkan membersihkan kamar mandinya itu jarang sekali dilakukan. Nah, itu nodanya akan bakalan berkarat di situ ya teman-teman. Sehingga susah banget untuk diangkat. Tapi misalkan kita menggunakan kayak amplas atau kayak yang bertekstur kasar, itu cepet terangkatnya kotorannya. Tapi terlebih dahulu kita semprot dulu dengan cairan sama sabun pencuci piring sama air panas sama citron juga. Misalnya masih susah, maka bisa dibiarkan selama semalaman, pagi hari baru digosok-gosok gitu. Nah, itu tuh bakal cepet banget rontoknya. Ini juga aku langsung dibiarkan cuma 15 menit gitu. Dan teman-teman jangan lupa menggunakan sarung tangan ya teman-teman, karena di sini di rumah orang tua aku nggak ada sarung tangan, jadi terpaksa aku nggak pakai sarung tangan gitu. Jadi usahakan kalau bersih-bersih yang kayak pakai soda kue, citron dan lain-lainnya, usahakan pakai sarung tangan. Teman-teman bisa hanya menggunakan dua bahan, misalnya cuka itu bisa dicampurkan dengan odol atau bisa dicampurkan dengan baking soda, itu sangat ampuh untuk membersihkan noda. Teman-teman juga bisa menggunakan citron yang dicampur dengan sabun cuci piring, itu juga sama, bisa menggunakan bisa mengangkat noda-noda gitu loh maksudnya.
Nah, ini udah hampir selesai ya teman-teman, semuanya sudah bersih. Sekarang aku tinggal membereskan semua kamar mandi ini. Pokoknya semua lantainya udah lumayan bersih daripada yang awal tadi. Sekarang tinggal siramin sama air aja. Sekali lagi, meskipun nggak terlalu bersih banget, tapi udah lumayan daripada yang awal tadi. Karena lantainya juga terbuat dari semen. Kalau terbuat dari keramik, ini akan lebih kelihatan banget bersihnya gitu. Ini lanjut aku bersihkan semuanya, aku sikat-sikat lantainya ya teman-teman. Semuanya aku pakai sitrun dan juga campuran sabun cuci piring. Nah, setelah itu aku tinggal siram dengan air. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri perbedaannya dari yang pertama sampai yang sekarang. Nah, ini dia teman-teman bersihnya kamar mandi yang sudah aku bersihkan. Semua sudah bersih, sudah tidak berkarat. Dan karatnya udah hilang. Bisa dilihat sendiri bagaimana kamar mandinya, lantainya dan bak mandinya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri luaran dari bak tersebut. Tadi banyak banget nodanya dan sekarang udah sangat bersih. Pokoknya buat teman-teman semuanya, untuk membersihkan kamar mandi itu nggak terlalu sulit, cuman karena rasa malas kita jadinya serasa kayak sulit gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya, apabila mandi jangan lupa bersihkan juga kamar mandinya pakai sabun cuci piring atau sitrun biar nggak berlumut dan biar nggak licin gitu. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa di-subscribe ya, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.